Bab 746, menang dengan jumlah lebih sedikit. Angin kencang bertiup. Bahkan ketika para ahli yang tersisa di domain tersebut menggigil ketakutan. Mereka pikir mereka akan melihat cakar itu lagi. Tapi kali ini, yang menyambut mereka adalah cahaya yang menyilaukan. Panasnya membakar mereka bahkan sebelum mencapai mereka dan mengubah segala sesuatu di belakangnya menjadi abu. Kekuatan menakjubkan ini telah menggetarkan hati mereka karena ketakutan. Seorang penatua memperingatkan, hati-hati dan jangan mendekatinya. Terima kasih telah menyatakan hal yang sudah jelas. Tapi bagaimana kita bisa menjaga jarak? Mereka semua mencari tempat untuk melarikan diri tetapi kemudian seseorang melihat dengan ketakutan. Mengapa ini menjadi lebih besar? Bodoh. Ini tidak bertambah besar. Tapi domainnya menyusut. Kami tidak punya tempat untuk mengelak. Orang-orang melihat sekeliling dengan panik ketika cahaya putih yang menyengat mendekat dan hanya memperburuk ketakutan mereka. Seseorang tidak bisa lagi melarikan diri dan terlalu dekat dengan cahaya. Hancur di tempat, dimulai dari tangan. Yang lain menyaksikan dengan kaget saat dia perlahan-lahan terhapus dari keberadaannya. Namun tidak ada yang datang membantu. Mereka tahu mereka akan menjadi yang berikutnya. Gunakan jiwamu. Saat teriakan itu, mata mereka berbinar penuh harapan. Namun tak seorang pun ingin menjadi orang pertama yang menguji teori tersebut. Jadi tanpa pilihan, orang yang berteriak menggunakan jiwanya terlebih dahulu untuk menyalakan lampu. Bam! Namun, jiwa itu meleleh saat bersentuhan dengan cahaya. Dan menghilang juga. Mata orang-orang terbelalak. Tak seorang pun ingin mengambil risiko lagi. Jadi, cahayanya semakin mendekat. Tidak terpengaruh oleh serangan jiwa yang terjadi barusan. Panas teriknya merenggut satu jiwa dalam satu waktu. Tangisan terdengar membuat yang lain semakin ketakutan. Akhirnya, hanya 4 yang tersisa. Di lapisan kelima dan keenam. Mengamati cahaya saat mereka bersiap untuk mati. Terkutuklah. Jika aku mati, aku akan membuatmu membayar. Ledakan jiwa. Seorang tetua dengan mata merah meraung. Pedang panjang berwarna merah itu ditembakkan ke arah cahaya putih. Berhamburan dalam ledakan setelah melakukan kontak. Jiwa lelaki tua itu telah hilang dan tubuhnya merosot ke tanah. Tapi cahaya putih bergetar sekarang. Dengan Qiu Yanhai dan Sue Qingjian mengerutkan kening di luar domain. Dengan darah bocor dari mulut mereka. Namun untuk mengintimidasi 3 orang lainnya, mereka bertahan, menutupi kelemahan cahaya. Masih menyaksikan cahaya datang setelah mereka. Ketiganya pucat pasi, karena jiwa mereka tidak mampu berbuat apapun. Mereka kehabisan pilihan. Mereka mengertakkan gigi dan meludah. Karena kita akan mati. Kita akan keluar dengan keras. Jiwa seseorang meledak melawan cahaya. Lalu yang kedua, Qiu Yanhai dan Sue Qingjian terus muncrat darah. Sekarang hanya tinggal satu tetua yang tersisa. Dia mengatupkan giginya, siap untuk mati juga. Tapi kemudian cahayanya padam. Penatua itu tampak bodoh. Lalu tahu apa yang terjadi? Penyesalan membawanya. Cahaya putih takut akan ledakan jiwa. Jika mereka menggunakannya sejak awal, maka banyak yang akan selamat. Tapi semua orang hanya memikirkan diri mereka sendiri dan tidak ada yang mau mengorbankan hidup mereka demi orang lain sampai mereka tidak punya kesempatan selain menyerah dalam pertempuran. Ketika semuanya sudah terlambat, orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sekarang apa yang bisa dia lakukan sendirian? Di luar domain, cahaya putih memudar dan berubah menjadi cahaya dingin dan panas saat kembali ke pasangan kekuatan. Keduanya meludahkan lebih banyak darah. Itu saja.
Kami tidak tahan lagi. Orang-orang itu gila. Ingin bunuh diri. Kami juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Domain ini terbuat dari jiwa kita. Dengan banyaknya ledakan, kami juga terluka. Darah keluar dari mulut orang bijak dan melihat ke dalam. Hanya ada satu orang yang tersisa. Biarkan dia keluar dan pukul saja dia. Sepakat. Yang lain mengangguk dan orang bijak membuka kancing domain mereka. Sang tetua melihat cahaya siang hari sekali lagi. Tapi sekarang dia adalah gambaran kesunyian. Semua orang di medan perang menoleh dan melihat bagaimana 30 orang terjebak dan sekarang hanya satu yang selamat. Kejutannya sangat terasa. Tapi satu-satunya yang selamat tidak punya waktu untuk berdiri tegak karena kelima orang itu mengejarnya dalam sekejap. Ledakan, api, air, kebiadaban, yin dan yang. Semuanya menimpa kepalanya seperti murka surga. Dalam beberapa saat, lelaki tua itu bahkan tidak sempat menghirup udara segar sebelum ia diturunkan. Tubuhnya hilang. Setiap penonton berdiri di sana tercengang. Siapakah mereka yang begitu kuat? Membunuh 30 orang sendirian. Sekte surga mistik tercengang. Sekte perencana iblis tampak bodoh. Dan bahkan Zuo Fan tersentak. Lalu dia mengangguk. 5 orang ini sungguh kuat. Lagi pula aku tidak menyia-nyiakan semua usaha itu. Bahkan dia tidak mengira mereka akan menjadi tim yang efektif. Yuer terus menoleh ke belakang dan sekarang merasa bingung juga. Dia tergagap pada Luo Yunhai. Mereka. Hahaha. Saudara Zuo mengajari mereka bertiga sendiri. Sementara dua lainnya hanya memberi mereka petunjuk. Itu sebabnya mereka menjadi generasi pertama kita yang terhormat. Luo Yunhai terkekeh. Mereka adalah orang-orang yang keras kepala dan sombong. Selalu bertindak sendiri. Tapi kali ini mereka benar-benar bergandengan tangan. Yuer menghela napas. Mereka semua aneh. Seperti tuan. Seperti murid. Mereka tidak pernah menjadi murid sejati saudara Zuo. Siapa yang tahu akan jadi apa murid-muridnya nanti? Mungkin lebih kuat lagi. Hahaha. Menyebut mereka aneh agak terlalu dini. Luo Yunhai terkekeh. Wajah Yuer menjadi keras. Tetapi tuan tampaknya tidak terlalu peduli pada kita. Dia juga mengatakan bahwa dia hanya masuk ke sekte perencana iblis karena kesepakatan pemimpin sekte. Oh, bertingkah keren. Izinkan saya memberitahu Anda apa yang saya ketahui dari waktu saya bersama saudara Zuo. Dia memang peduli padamu. Hahaha, Luo Yunhai terkekeh. Yuer menatapnya lama dan tersenyum. Membunuh. Di depan mereka. Seseorang mulai berteriak. Mereka melihat tim Kui Gang melawan murid-murid sekte surga mistik. Mereka semua memiliki kultivasi yang sama. Membuat pertarungan menjadi sengit dan keras. Luo Yunhai berteriak. Tentara harimau terbang. Formasi sayap. Mengenakan biaya. Ya Pak. Para prajurit mengikuti arahan Luo Yunhai ke dalam pertempuran. Mereka seperti serigala di antara domba. Satu pihak mempunyai 40.000 orang. Yang lain 100.000 boneka perang. Satu sisi terdiri dari murid-murid terpencil. Sementara yang lain adalah veteran perang. Meskipun melakukan budidaya serupa, hasilnya jelas. Pasukan macan terbang Luo Yunhai mengubah kebuntuan sebelumnya menjadi kemenangan. Pasukan harimau terbang seperti parang. Membelah murid-murid sekte surga mistik. Membuat pihak Kui Gang kebingungan. Sialan, Tuan. Bagaimana klan Tuan begitu kuat? Mereka berada di level yang sama dengan kita tetapi jauh lebih baik dalam pertarungan kelompok. Itulah artinya berada di militer. Kui Gang mengarahkan murid-murid sekte perencana iblis untuk menyerang juga. Dan para murid sekte surga mistik tidak punya cara untuk menghentikan serangan brutal seperti itu.
Segera, mereka tiba di depan kantor perbendaharaan. Tetapi gerbangnya ditutup rapat. Di sini, Luo Yunhai menyala dan memerintahkan. Serang perbendaharaan dan potong perbekalan mereka. Mengaum. Orang-orang itu berteriak. Bahkan para murid sekte perencana iblis. Semua bersemangat untuk membakarnya hingga rata dengan tanah. Namun, dalam kilatan kuning, kekuatan besar menyapu mereka dan menyebarkan darah serta darah kental ke segala arah. 10.000 orang tewas begitu saja. Ribuan lainnya berasal dari pasukan macan terbang yang tangguh. Sebuah suara tua terdengar. Siapa yang berani datang ke perbendaharaanku? Bab 747, Sesepuh Siklus Surga. Angin kencang bertiup saat 4 lelaki tua muncul entah dari mana. Punggung mereka bengkok, mata mereka terpejam, dan duduk bersila di depan semua orang. Aura kuat yang keluar dari mereka membuat tentara tidak berani melangkah lebih dekat. Luo Yunhai mengerutkan kening. Hatinya tegang saat dia mengepalkan tinjunya. Dia tidak pernah membayangkan jumlah tetua sekte perencana iblis yang dibawa Zuo Fan ke aula utama tidak akan membuat semua ahli sekte ini berkumpul di sana. Setidaknya keempat orang ini tetap tinggal. Dan dari getarannya, mereka berada di panggung ethereal. Yunhai sekarang termenung. Tidak yakin bagaimana melanjutkannya. Tim Li Jingtian melihat dari jauh keempat orang itu dan berteriak. Sial, itu adalah 5 tembakan ke sisi Luo Yunhai. Semakin serius, Luo Yunhai tidak mengetahui kekuatan keempatnya. Karena dia bahkan belum berada pada tahap mereka untuk merasakannya. Tapi Li Jingtian menemukan bahwa mereka sebenarnya berada di lapisan ke-9 tahap ethereal. Hanya sedikit untuk mencapai tahap harmoni jiwa. Agar ahli semacam ini muncul. Dan 4 di antaranya, bahkan mereka, sebagai ahli tahap ethereal, tidak dapat mengalahkan mereka. Tidak mungkin kepala klan mereka yang lemah bisa menyentuh mereka. Tim Li Jingtian yang beranggotakan 5 orang bergegas dengan kecepatan tinggi. Takut kepala klan mereka akan mati pada detik berikutnya. Zuo Fan menoleh dan merasa khawatir untuk pertama kalinya. Namun dia tidak memiliki kesempatan untuk ikut campur. Tombak panjang datang padanya sekali lagi. Dengan sedikit pilihan dalam hal ini, Zuo Fan terus mengarahkan Raja Naga Merah yang maha kuasa untuk mengibaskan ekornya. Mengusirnya. Dia berbalik untuk pergi ke sana. Tapi dia melihat senyum sinis pemimpin sekte Xuan. Zuo Fan, jika kamu baru saja melarikan diri, dengan begitu banyak orang yang menunjukkan jalannya, aku tidak punya cara untuk menghentikanmu. Tapi Anda hanya harus serakah dan mulai berkelahi. Sekarang keempat yang mulia kita keluar, sehingga kamu tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Hahaha, pemimpin sekte Xuan terkekeh. Zuo Fan menatap keempat orang tua itu dengan pandangan lama. 4 ahli tahap ethereal di lapisan ke-9 sungguh luar biasa. Tetapi hanya sedikit lebih baik daripada budidaya lapisan ke-8 pemimpin sekte. Dan menurut Anda mereka akan membalikkan keadaan. Pikirkan lagi. Hahaha. Sedikit katamu, Zuo Fan. Kamu tidak tahu banyak tentang wilayah barat, bukan? Anda tidak tahu kekuatan sekte saya. Pemimpin sekte Xuan menyeringai, menunjuk ke 4 orang itu sambil mengejek. Kalau begitu nikmati kekuatan mereka. Hahaha. Zuo Fan tampak lebih keras lalu alisnya bergetar. Keempat lelaki tua itu masih memejamkan mata. Duduk di udara. Mereka duduk dalam lingkaran 3 meter berputar-putar. Setiap ketua mengeluarkan cahaya khusus. Merah, hijau, putih, emas. Saat keempat cahaya itu menyatu mengikuti kecepatan tertentu, itu berubah menjadi cahaya tanah yang menyilaukan.
Mengikuti auman naga, seekor naga berwarna tanah terbang mengelilingi mereka berempat. Tanah terus berguncang, terasa seperti arus deras di lautan badai. Para penggarap panggung Radiant dan surga yang mendalam bahkan tidak bisa duduk tegak. Saat cahaya tanah bersinar, mereka merasakan isi perut mereka bergetar dan mulai muntah darah. Banyak dari mereka yang matanya tertuju ke tengkorak dan terjatuh mati. Hanya dalam sekejap, ribuan orang tewas. Namun keempat lelaki tua itu tidak terlihat bergerak sama sekali. Hanya duduk di sana sambil bergerak berputar-putar dengan mata tertutup. Luo Yunhai berteriak, "Minggir dan menjauh dari keempat orang itu. Jangan biarkan gelombang mereka menghantammu." Tidak ada seorang pun yang bodoh di sini dan bergegas ke udara dan menjauh dari tirai cahaya kuning. Hahaha. Kenapa kami berempat peduli dengan serangga seperti kalian? Saat mereka kabur. Tapi kali ini Anda berani menyerang sekte surga mistik dan datang demi perbendaharaan. Sebagai yang mulia tertinggi di sekte ini, kami berempat tidak bisa mengabaikan pelanggaran ini. Seorang tetua tersenyum, membuat keempat lelaki tua itu mengubah tanda yang mereka buat. Mereka akhirnya berpindah. Atau lebih tepatnya, lingkaran mereka berpindah. Meskipun kelopak mata mereka tidak pernah retak, berputar-putar. Lingkaran tak kasat mata yang terbentuk terasa lebih seperti piringan lebar. Ia berhembus melewati kerumunan dan naga kuning yang menjulang di atas kepala berputar bersama mereka. Tapi kekuatan dahsyat yang dihasilkan oleh putaran konstan menghantam semua orang yang dilewatinya. Tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi ketika darah dan darah kental berterbangan kemana-mana. Cakram kuning yang berputar itu menembus sekelompok orang dan menebas ribuan orang, membuat mereka menjadi bubur berdarah. Bis tersebut melakukan perjalanan kembali dan ribuan lainnya menerima kematian mengerikan yang sama. Hanya dalam satu gerakan, 10.000 orang tewas. Semua orang terlalu terkejut untuk bereaksi. Dipenuhi ketakutan saat mereka melihat piringan kuning itu. Luo Yunhai juga kewalahan. Melihat piringan itu begitu mematikan. Saat menuai kehidupan anak buahnya, hatinya panik. Pada saat dia bereaksi, 30.000 orang telah hilang dari dunia ini. Dia berteriak, "Hancurkan formasi. Semuanya lari. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Selamatkan dirimu." Dia memberi sinyal kepada pasukan macan terbang dan semua orang berpencar. "Oh, komandannya selamat." Seorang lelaki tua tersenyum. Kali ini mengirimkan bis langsung ke Luo Yunhai. Luo Yunhai bergegas melarikan diri. Yuer dan Kui Gang ingin menghindar tetapi tidak bisa bereaksi terhadap kecepatan para ahli tahap ethereal. Dalam sekejap, bis itu ada di atas mereka. Merasakan ketakutan yang luar biasa yang dikirimkan oleh kekuatannya, Kui Gang menggelengkan kepalanya. "Hidupku yang malang sekarang sudah berakhir. Kenapa Tuan harus menyerang sekte surga mistik? Apakah ini benar-benar hanya untuk memberi mereka pelajaran? Menurutku, kitalah yang menjadi pihak penerima." Luo Yunhai tidak berbicara, tapi matanya tegas. Bahkan dia tidak tahu mengapa Zuo Fan ingin melakukan ini. Tetapi karena dia merencanakannya, dia akan menyelesaikannya sampai akhir. Ini adalah kepercayaan teguh yang dimiliki klan Luo terhadapnya. Bahkan sekarang, dengan kematian yang membayangi, dia masih tidak menyesal. Suara mendesing. Tiba-tiba, sosok familiar menghalangi pandangan Luo Yunhai. Itu tidak lain adalah Yuer. "Nona, tidak ada gunanya. Ini tidak seperti sebelumnya. Berada di depan atau belakang tidak akan membuat perbedaan." Yuer tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di sana tanpa henti. Luo Yunhai memutuskan untuk berdiri di sisinya. Kenapa tidak? Berdiri bersama. Dengan begitu,
Mungkin murid saudara Zuo yang lain bisa keluar hidup-hidup di belakang kita. Saya Kuigang. Kuigang memutar matanya dan berdiri di samping mereka. Sebelum kita mati, setidaknya kamu harus mengetahui namaku. Guru terlalu sibuk dan tidak punya waktu untuk melakukan perkenalan sebelumnya. Mati tanpa mengetahui namaku adalah takdir yang menyedihkan. Kalau begitu aku Luo Yunhai, kepala klan Luo. Luo Yunhai tertawa. Yuer tersenyum. Yuer, murid sekte penipu iblis. Hahaha, anak-anak muda. Begitu dekat bahkan sebelum kematian. Tidak heran Anda begitu luar biasa memimpin anak-anak ini. Para tetua dari lingkaran itu mendengar mereka dan tertawa. Tetapi itu tetap tidak berarti kamu akan hidup. Itu salahmu karena tidak menjadi murid kami. Hahaha. Suara mendesing. Cakram kuat itu terbang ke arah mereka. Hanya 1 inci dari mengubahnya menjadi noda darah di tanah. Ketiganya memejamkan mata, siap menghadapi ajal mereka. Namun ketiganya menemukan bahwa tidak ada yang terjadi pada mereka bahkan setelah beberapa saat. Sementara kekuatan yang kuat tiba-tiba hilang dari depan mereka. Ketika mereka membuka mata, mereka melihat bola putih dan hitam berputar di depan. Tidak jauh dari mereka, tangan orang bijak itu terkunci pada tanda dan tampak tegang. Pembalikan yin yang. Pada saat kritis ini, orang bijak kembar langit dan bumi turun tangan. Menggunakan jiwa domain mereka untuk mengisolasi area di sekitar keempat lelaki tua itu. Namun, tindakan ini telah membuat keduanya menderita karenanya. Bab 748, 4 Naga Bumi. Sesepuh. Terima kasih. Mata Luo Yunhai bersinar dan tertawa. Dia menangkupkan tangannya tetapi orang bijak itu berteriak. Tetua Li, jangan hanya berdiri di sana. Keluarkan mereka dari sana. Suara mendesing. Sesosok hitam melintas dan sebelum ketiganya sempat bereaksi, sebuah tangan tebal meraih bahu mereka dan mengeluarkannya. Itu tidak lain adalah Li Jingtian. Penatua Li Jingtian tampak terkejut. Tetapi melihat tatapannya yang berat, dia tidak menyelesaikannya. Dia mengikuti pandangan Li Jingtian untuk melihat orang bijak itu gemetar lalu batuk darah sementara jiwa domain mereka langsung runtuh. Mengaum gelombang. Dunia berguncang ketika 4 naga berkeliaran di atas sekte surga mistik. Mereka keluar dari wilayah kekuasaan dan berputar-putar sebelum menghilang saat mereka kembali ke 4 tetua. Sementara lingkaran berputarnya, naga kuning masih ada dan sama kuatnya. Keempat tetua yang duduk di udara tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan. Orang bijak memandang keempat orang itu dan menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Hahaha. Aku tidak pernah tahu mereka memiliki orang yang bisa menggunakan domain soul seperti itu. Ini pertama kalinya kami melihat jiwa seperti itu. Jarang sekali. Seorang tetua terkekeh. Sayang sekali kamu terlalu lemah. Anda telah dikenakan pajak sebelum menyerang kami dan terluka. Atau Anda mungkin membuat kami menjadi serius. Penatua lainnya mengangguk. Wilayah jiwa ini sungguh luar biasa. Menggunakan yin dan yang untuk membalikkan dunia. Seorang kultivator rata-rata tidak akan punya cara untuk mengatasinya. Namun, kelemahan domain ini sangat mencolok. Ini bagus untuk melemahkan musuh, tapi juga memberi dia cukup waktu untuk menghadapinya. 3 orang lainnya mengangguk, mendiskusikan hal-hal seolah-olah orang bijak itu bahkan tidak ada dalam radar mereka. Jika bukan karena ini, saya sebenarnya ingin melihat seperti apa rupanya. Kabut pasti tahu cara berbicara. Jadi maksudmu kami tidak layak untuk dilirik olehmu? Bukan. Namun, setelah teriakan kemarahan pada mereka berempat, sebuah cahaya putih mencolok melesat ke arah mereka. Kalau begitu,
Mengapa kalian orang-orang aneh tidak melihat ini? Suara mendesing, seperti anak panah dari atas. Panas yang membakar menghampiri keempat lelaki tua itu. Ledakan. Saat cahaya yang menyilaukan itu hilang, posisi keempatnya menjadi bola cahaya putih, membuat udara berkilauan karena panas. Qiu Yanhai dan Sue Qingjian terengah-engah saat mereka melihat ke arah yang sama suramnya seperti sebelumnya. Mereka tahu keempatnya belum mati bahkan dari seni hidup dan mati yang baru saja mereka gunakan. Namun saat cahayanya menyebar, pasangan itu masih terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Para tetua masih berputar, santai seperti biasanya. Mata mereka masih terpejam. Mulut mereka menyunggingkan senyum mengejek. Naga kuning di atas masih berputar-putar, tidak bergerak. Seluruh tubuh pasangan itu gemetar. Hati mereka tenggelam. Mereka telah terluka sebelum menyerang sekarang. Tetapi seni hidup dan mati itu adalah serangan yang didukung oleh seluruh kekuatan mereka. Meski begitu, benda itu bahkan tidak bisa menggoresnya atau membuat mereka bergeming. Bagi keempat tetua, pasangan itu bahkan tidak menarik untuk dilihat. Semua orang merasakan teror saat ini. Mereka bukan tandingan mereka. Zuo Fan menoleh dan mengerutkan kening. 4 jiwa naga bumi. Itulah tepatnya. Pemimpin Sekte Suan tertawa. Bukankah aku sudah memberitahumu? Meskipun Anda tidak mengetahui kekuatan Sekte Tanah Barat, Anda setidaknya harus mengetahui yang mulia Sekte Penipu Setan. Zuo Fan menatapnya lama dan mengangguk. Saya mendengar tentang dia tetapi tidak pernah melihatnya. Hahaha. Izinkan aku memberitahumu. Di wilayah barat, kami dikenal sebagai 3 sekte penjaga Tianyi. Dengan masing-masing sekte memiliki penjaganya sendiri. Pemimpin Sekte Suan berbicara dengan bangga. 1 pedang 5 naga adalah nama yang digunakan oleh penjaga kita. Apa maksudmu? Han Qianying berteriak tak percaya. Saya selalu mengira itu hanya rumor. Tapi itu nyata. Lalu keempat yang mulia itu adalah mereka. Daner bertanya dari samping. Kakak senior, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengetahui hal ini? Kamu sudah lama tidak bergabung dengan sekte ini. Jadi tentu saja kamu tidak tahu. Yang mulia menggelengkan kepalanya. Beberapa tetua sekte tahu bahwa sekte kami memiliki 4 yang mulia yang membela rumah kami. Penatua Siklus Surgawi. Naga suci yang sulit ditangkap dari sekte penipu iblis juga sama terkenalnya. Tapi seiring berjalannya waktu dan mereka tidak muncul, semua orang berhenti mempercayai rumor ini. Yang mulia menoleh ke 4 tetua yang duduk dengan ketakutan dan putus asa. Jika mereka keluar, bahkan seluruh kekuatan sekte iblis perencana tidak dapat mengalahkan mereka. Bahkan dengan yang mulia, kami tetap tidak akan menang. Hahaha. Tepatnya, mereka benar-benar tetua sekte surga mistik, yang tahu kapan harus mengukur situasi. Pemimpin Sekte Suan tertawa. 1 pedang 5 naga. 3 sekte pelindung Tianyi. Terbuat dari pedang surgawi. Menjaga sekte penjelajah surga. Dari 5 naga. 4 di antaranya adalah naga kayu, naga api, naga es, naga logam. 4 tetua di sekte kami. Hal ini menyisakan satu-satunya yang mulia. Naga tersembunyi dari sekte penipu iblis. Meskipun dia dikatakan sebagai yang terkuat dari 5 naga. Bagaimana seseorang bisa mengalahkan tim beranggotakan 4 orang? Mengingat kembali ketika dia bersama 5 ketidakkekalan menyerang tetua siklus surgawi. Mereka dikalahkan. Jadi meskipun dia muncul, kita tidak perlu takut. Zuo Fan menyipitkan mata saat dia berbicara dengan berat. Jadi keempat ahli hebat yang selalu bersembunyi ini akhirnya keluar.
Keempat yang mulia, kami telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Bersiap untuk memasuki tahap harmoni jiwa. Tapi dengan seranganmu, mereka tidak punya pilihan selain datang. Pemimpin Sekte Xuan membentak, Zuo Fan, kamu dan orang-orangmu akan mati di sini. Hahaha. Xuan Shaoyu melompat kegirangan. Zuo Fan, iblis keji sepertimu berani menyerang sekte lurus dan sekarang kamu melihat kekuatan yang kami miliki. Hahaha. Melihat ayah dan matahari begitu penuh dengan diri mereka sendiri, Zuo Fan tetap diam. Kepalaku masih duduk di bahuku. Bukankah kalian berdua sedikit melontarkan senjata? Dia kemudian menoleh ke arah keempat lelaki tua itu. Mereka sungguh kuat. Sepertinya keduanya juga tidak terlalu lengkap. Ak gelombang. Tangisan bergema setelah Li Jingtian menyelamatkan ketiganya. Para ahli tahap etiril dari klan Luo juga tiba di sana. 36 orang mengepung keempatnya. Namun, keempatnya membuat tanda dan naga itu meraung. Saat mereka berputar dalam lingkaran, naga keluar dari mereka dan kemudian melakukan perjalanan pulang pergi. Setiap kali hal itu terjadi, jiwa naga akan selalu memakan setidaknya satu korban. Jiwa naga bumi yang kuat serta kekuatan kombinasi ini membuat para ahli tahap etiril ini merasa seperti memasuki neraka. Mereka bahkan tidak bisa mendekati lingkaran itu. Berakhir mati sebelum mereka bisa berbuat apapun. Semua orang terkejut, bahkan orang-orang lama dari sekte penipu iblis. Mengetahui keempatnya adalah yang mulia dan juga dikenal sebagai empat naga. Mereka dilanda ketakutan, karena yang mulia tidak bisa mengalahkan mereka. Kami hanya pergi ke sana untuk mati. Kelompok sekte surga mistik keluar dari posisi yang kurang menguntungkan dengan semangat tinggi. Dukungan mereka ada di sini. Aku tidak pernah tahu setan-setan tua ini bukan hanya rumor belaka. 4 jiwa naga bumi dan bahkan membentuk arai siklus surga, bagaimana cara mengatasinya? Han Qianying menghela nafas. Dia melihat ke arah Kuilang yang melindunginya. Kuilang, sepertinya kita hanya akan bersama sebentar. Olo, Ao. Kuilang memegang tangannya. Denganmu di sisiku, satu momen saja sudah cukup. Han Qianying tersenyum cerah dan mengangguk. Para penonton merasa bersyukur tetapi juga sedih. Perasaan keduanya tidak pernah berubah setelah bertahun-tahun. Namun ketika mereka bersatu kembali, mereka akan dipisahkan sekali lagi. Kekalahan di Menseming Sek berarti kematian mereka. Sisi pemimpin sekte Xuan mencibir. Hanya mata Zuo Fan yang cerah. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku benar-benar tidak ingin melakukan ini. Tapi pilihan apa yang ada? Bab 749, Keputusasaan dan Penyesalan. Ledakan. Setelah serangkaian ledakan, ratapan penderitaan memenuhi area tersebut. Para tetua siklus surgawi berputar di udara seperti piringan. Tenang dan tidak berubah. Namun di setiap putaran, mereka mengirimkan ratusan jiwa naga bagaikan badai ke arah musuh. Para ahli tahap etiril dari klan Luo tidak punya cara untuk mendekati 4 orang yang terkena serangan gencar ini. Faktanya, merekalah yang dibantai. Dalam beberapa saat saja, selusin sisa yang masih hidup dari serangan terakhir kini telah hilang juga. Semua orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bahkan Li Jingtian, seorang fanatik bela diri, terguncang dengan kekuatan seperti itu. Mengaum. Raungan drakonik terdengar saat naga kuning itu menembak ke arah Li Jingtian. Karena terkejut, Li Jingtian menjentikkan tangannya dengan tergesa-gesa, mengirimkan naga hitam untuk menghadapi serangan itu. Cakar rantai naga Necro. Cakar hitam menghampiri naga kuning itu. Cukup tajam untuk bersiul di udara saat mereka mendekat. Namun,
Naga kuning itu masih mendatanginya tanpa henti. Bang! Suara yang memekakkan telinga membuat yang lain menutup telinga. Entah sengaja atau tidak, mereka malah mendengar suara robekan. Saat berikutnya, mereka melihat Li Jingtian meludahkan darah. Tubuhnya tidak berdaya saat dia jatuh ke tanah. Jiwa naga hitam juga telah lenyap. Penatua Li. Luo Yunhai berteriak, matanya bergetar. Saat itu, sosok hitam melintas di depan Li Jingtian, menahannya sebelum dia pingsan. Qiu Yanhai merasakan nafas samar di Li Jingtian dan meraung. Kelelawar tua, bawa tuan muda dan yang lainnya pergi dari sini. Jiwa tetua Li pasti hampir hancur. Keempat orang tua itu tidak mungkin dihadapi seperti kita. Cepat keluar dari sini. Tentu, orang tua bodoh. Suara mendesing. Dalam sekejap, Sue Qingjian mendatangi Qiu Yanhai. Dengan sutra putihnya, dia membungkusnya dan pergi. Orang bijak, lindungi kami. Mulut orang bijak itu bergerak-gerak, tapi menghela nafas. Bagaimana mereka bisa melakukan itu terhadap lawan seperti itu? Namun jika menyangkut keselamatan kepala klan, itu adalah tugas mereka. Domain pembalikan Yin Yang, varian jiwa, kunci dunia Yin Yang. Keduanya berteriak dan membuat tanda. Gemerincing rantai terdengar. Disusul datangnya satu rantai putih dan satu rantai hitam. Berputar dan mengeluarkan aura aneh. Dalam sekejap, rantai itu mengelilingi tetua siklus surgawi dan menguncinya di tempatnya. Lingkaran itu akan bergerak lagi. Tetapi dengan rantainya, lingkaran itu tidak mau bergerak. Sungguh lucu. Ini tidak sesederhana domain jiwa belaka. Seorang penatua berbicara dengan takjub. Penatua lainnya mengangguk. Rantai Yin Yang menghubungkan langit dan bumi. Sepertinya mereka mengecilkan domainnya hingga seukuran rantai. Namun kenyataannya sebaliknya. Mereka memperbesarnya. Karena energi Yin dan Yang dari rantai itu yang menghubungkan dunia, membuat kita terhubung dengannya dan mengeluarkan kekuatan darinya. Memaksa kita untuk tetap berada di tempatnya. Saya tidak pernah mengira domain jiwa kedua ini akan memiliki variasi seperti itu. Sungguh menakjubkan. Benar. Di panggung Radiant kami telah memahami gerakan ini dan bahkan menggunakannya untuk menyegel satu monster sejati. Orang bijak tersenyum. Mengingat saat mereka menjebak Gu Santong dengan bangga. Sekarang kita berada di tahap ethereal. Dengan domain jiwa sebagai pendukung. Gerakan ini telah disempurnakan. Kami menolak untuk percaya bahwa kalian, 4 orang bodoh tua, lebih buruk dari monster itu dan dapat melepaskan rantainya. Heaven Sage berteriak pada pasangan di kejauhan. Bawa Penatua Li dan kepala klan ke tempat yang aman. Serahkan ini pada kami. Kami berjanji tidak akan membiarkan orang-orang tua ini meninggalkan tempat ini sebelum pertempuran selesai. Seperti yang diharapkan dari orang bijak terkuat di Tianyi. Kamu benar-benar dapat diandalkan. Hahaha, Qiu Yanhai mengacungkan jempol dan tertawa. Luo Yunhai juga tersenyum. Melihat keempat lelaki tua itu terperangkap. Namun, mereka tidak tahu seberapa besar penderitaan yang dialami orang bijak itu. Alasan kuatnya jiwa domain mereka adalah karena ukurannya, yang mampu membubarkan kekuatan musuh. Tapi sekarang, domain itu seukuran rantai. Kekuatan besar para tetua siklus surgawi membuat mereka merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara rantai menghubungkan dunia di sekitar mereka, menggeser tekanan. Namun sebagian kecil dari kekuatan yang tersisa sudah cukup untuk membebani setiap serat dari keberadaan mereka. Namun mereka bertahan, meski tendon mereka patah. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak bisa menahan keempat orang aneh itu,
maka kepala klan sudah mati. Itulah mengapa mereka akan menggunakan hidup mereka sendiri untuk mempertahankan keempatnya di sini. Namun, tidak ada seorang pun di sekitar yang memahami hal ini. Beberapa tetua sekte penipu setan melihat tetua siklus surgawi terjebak dan berteriak. Para pembudidaya sekuler ini luar biasa. Mereka benar-benar menjebak keempat naga. Ini tidak mungkin dilakukan oleh kultivator tahap etiril manapun di 3 sekte terbawah. Ya. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Tidak heran mereka adalah bantuan Steward Zuo. Mereka sama anehnya dengan dia. Tetapi mengapa mereka tidak menggunakan langkah ini sejak awal? Mengapa menunggu begitu banyak orang mati? Ya, apakah itu untuk dipamerkan di saat-saat terakhir? Setelah kekaguman memudar, kecurigaan pun muncul. Wajah orang bijak itu berkedut saat mereka membuat tanda. Siapa yang akan melakukan upaya terakhir jika bukan pada akhirnya? Setelah ini, akan menjadi sebuah keajaiban jika mereka masih hidup. Jika bukan karena kepala klan berada dalam bahaya, mereka tidak akan pernah menggunakannya. Tapi bagaimana orang-orang bodoh ini bisa tahu? Bahkan Luo Yunhai dan Qiu Yanhai pun tidak mengetahui kebenaran ini. Hanya Zuo Fan yang melihat betapa sulitnya menyentuh cincinnya. Sepertinya aku memang harus menggunakannya. Hahaha. Zuo Fan, kamu tidak mungkin berpikir keduanya bisa menghentikan 4 naga penjaga sekte surga mistik. Bukan. Kamu pasti lebih bodoh dari yang kukira. Zuo Fan tidak sempat bertindak saat bualan pemimpin sekte Xuan menarik perhatiannya. Menunjuk ke 4 tetua. Lihat saja dan saksikan keputusasaan sejati. Keempat tetua masih duduk dengan mata tertutup ketika salah satu dari mereka memulai. Hahaha. Junior bodoh. Jangan terlalu sombong. Jiwa domain Anda mungkin pantas. Tapi itu tidak berarti apa-apa bagi kami berempat. Keempatnya membuat tanda yang berbeda dan naga yang terbang di atas meningkatkan kecepatannya. Mengirimkan gelombang demi gelombang energi kuning. Mengguncang rantai yin yang. Alis orang bijak itu berkerut saat mereka membuat isyarat sendiri. Tidak ada gunanya. Kita telah bersatu dengan surga dan telinga. Sebelum mereka selesai, tubuh mereka bergetar dan meludahkan darah sebelum terjatuh ke tanah. Ledakan. Dengan ledakan, energi kuning beriak seperti gelombang dan menghancurkan rantai yin yang. Hahaha. Jiwa kita adalah jiwa naga bumi. Lahir dari bumi. Meskipun Anda dapat membuat kekuatan kami menyentuh dunia, kami dapat menyentuh bumi agar dapat beresonansi. Kami menarik kekuatannya dan menggunakan kekuatan yang kami miliki untuk menyerang rantai dari kedua sisi. Keempat lelaki tua itu masih duduk di sana di udara. Salah satu dari mereka tersenyum. Bukan jiwamu yang lemah, tapi karena kamu bertemu kami. Kebetulan punya cara untuk menghadapimu. Orang-orang bijak itu tergeletak di tanah. Tak berdaya. Dan hanya ada sedikit nafas yang tersisa di dalam diri mereka. Mata mereka dipenuhi penyesalan. Para tetua tidak pernah sekalipun memandang mereka. Jiwa keduanya berada dalam kondisi yang lebih buruk dan tidak bisa bergerak. Pertama-tama kita harus menangani bak-bak yang mengganggu itu dan menyelesaikannya selamanya. 3 tetua lainnya mengangguk. Keempatnya berputar sekali lagi dan berpindah ke kerumunan orang. Ahli tahap etiril dari 2 sekte yang sekarang bertarung. Begitu mereka bergabung, hal itu berarti malapetaka bagi para ahli sekte penipu iblis. Tangisan dan ratapan terdengar di mana-mana. Para tetua sekte surga mistik sangat gembira. Dengan pertarungan penjaga sekte mereka, keadaan telah berubah. Keunggulan awal Demon Semin Sek kini hancur.
Wajah semua orang dari Dimensioning Sek kini dicat dengan warna suram keputusasaan dan penyesalan. Bab 750, Kartu As. Ak gelombang. Ratapan dan tangisan sedih terus bergema. Mengaum gelombang. Di antara mereka juga ada yang bersorak. Satu sisi senang. Yang lain berada dalam lubang keputusasaan saat keempat orang tua aneh itu menyerang sisi sekte penipu iblis dengan keras. Orang-orang dari sekte surga mistik bersorak gembira. Dalam sekejap, puluhan ahli dari sekte penipu iblis tewas. Semangat mereka hancur. Beberapa orang begitu ketakutan sehingga mereka kehilangan semangat untuk berperang. Dan terpaksa melarikan diri. Kekalahan tampak pasti. Zuo Fan, apa yang harus kita lakukan? Kami akan kalah jika ini terus berlanjut. Kita harus pergi. Vian yang datang ke Zuo Fan untuk melaporkan bencana ini. Sisi timurku berada di ambang kehancuran. Yang Mulia Bai dan yang lainnya juga ikut terbang. Sisi barat hampir selesai. Para tetua siklus surgawi menghujani kematian kemanapun mereka pergi. Kita tidak bisa melanjutkan. Steward Zuo, jalan ke depan hampir tertutup. Kita harus menyatukan kekuatan kita dan menerobos sebelum terlambat. Yang Mulia Qi mendesak. Zuo Fan berbicara. Tidak ada gunanya meskipun kita melarikan diri dari mereka. Taktik kami untuk masuk dan menyerang dari dalam kini membuat kami terjebak dalam barisan pertahanan mereka. Kita hanya punya satu pilihan. Menang atau mati. Maksudmu tidak ada gunanya meskipun kita mencobanya. Kita tidak bisa menghancurkan susunan sekte surga mistik. Apakah kita akan mati di sini? Yang Mulia Qi meratap. Vian yang menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri lalu menatap tajam ke arah Zuo Fan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar akan bertarung sampai mati? Tentu saja tidak. Jatuhkan pemimpinnya dan sisanya akan mengikuti. Mata Zuo Fan bersinar saat dia menatap pemimpin sekte Xuan. Mereka semua mulai memahami maksudnya. Tentu saja. Kita hanya perlu menangkap musang tua itu dan sekte surga mistik akan menyerah. Melihat rasa haus darah di mata mereka. Pemimpin sekte Xuan mendapatkan rencana mereka dan mengejek sambil mundur. Hahaha, kamu menginginkanku. Kamu tidak akan pernah menghubungiku. Hehehe, kita hanya akan tahu kalau kita mencobanya. Vian yang mencibir. Saudara-saudara, serang. Dapatkan orang bodoh tua itu. Hidup kami bergantung padanya. Mengaum. Mereka semua berteriak mengetahui bahwa mereka punya jalan keluar dan memfokuskan seluruh kekuatan mereka. Terbang langsung menuju pemimpin sekte Xuan. Mata mereka seperti seorang preman yang sedang mengamati seorang gadis seksi. Pemimpin sekte Xuan menggigil dan menjadi serius. Di saat kritis seperti ini, dia menjadi satu-satunya fokus semua orang. Semua orang menginginkan dia sebagai tameng. Para ahli sekte surga mistik melihat pemimpin sekte mereka dalam bahaya dan datang membantu. Jadi, pertarungan sengit ini kembali berubah menjadi besar. Itu bukan lagi medan perang yang tersebar, tetapi dengan pemimpin sekte Xuan sebagai pusatnya. Sepertinya dia adalah komoditas terpanas di sini dan setiap orang harus memilikinya. Hai. Oh, Xuan. Duduklah dengan tenang dan jadilah pelindung daging yang baik untuk membiarkan kami keluar. 30 lebih ahli tahap etiril dari sekte penipu iblis menatapnya dari jarak 100 meter dan meluncurkan serangan jiwa. Pemimpin sekte Xuan menelan ludah. Merasakan keringat mengucur di alisnya. Bahkan dia tidak mampu menerima begitu banyak serangan. Namun, saat dia dalam bahaya, raungan drakonik bergema. Dalam kilatan cahaya, lautan jiwa naga menyerbu ke arah mereka. Dalam sekejap, lolongan bergema dan 30 lebih ahli kini terdorong mundur.
Adapun pemimpin Sekte Xuan, di depannya ada lingkaran tetua dengan naga kuning mengerikan yang terbang di atasnya. Sisi Demon Seming Sekte berteriak, "Sesepuh siklus surgawi, bagaimana mereka bisa sampai di sini begitu cepat?" Mereka berkumpul di dekat Zulfan, mengamati keempat orang aneh itu. Sisi Sekte Surga Mistik juga terfokus pada pemimpin Sekte Xuan, dipenuhi dengan senyuman menghina. Dalam sekejap, tidak ada lagi pertikaian karena partai-partai tersebut berdiri sebagai oposisi. Sementara Sekte Surga Mistik dipenuhi dengan keberanian. Sekte Iblis Perencana sekarang ketakutan. Semua hanya karena empat tetua yang sangat mengerikan. Hahaha, Zulfan, melawanmu adalah hal yang tidak bisa aku lakukan. Dengan empat wali Sekte Surga Mistik, Anda sudah selesai. Kau menginginkanku. Kamu harus menemui Yang Mulia kami terlebih dahulu. Pemimpin Sekte Xuan berteriak dengan bangga. Xuan Shaoyu juga harus pamer sebagai putranya dan segalanya. Zulfan, iblis keji. Kamu membodohi adik perempuanku dan lebih rendah dari seekor anjing. Aku akan segera mencabik-cabikmu menjadi potongan-potongan kecil dan melemparkannya ke serigala. Hahaha. Sekte Iblis Perencana marah tetapi tidak berdaya. Harapan terakhir mereka ada pada Zulfan, meminta solusi kepadanya. Bagaimana sekarang, Pramugara Zuo? Kamu mendorongku sejauh ini, jadi jangan menyesal nanti. Aku harus menggunakan kartu as terakhirku. Mata Zulfan berbinar saat dia memainkan cincinnya. Vian yang berubah serius. Zulfan, apakah kamu akan bertarung sendiri? Kamu ingin bertarung? Han Qianying mengerutkan kening. Mereka memiliki empat yang mulia. Anda tidak bisa mengalahkan mereka. Kuilang melambai padanya sambil tersenyum. Qianying, kamu tidak mengerti Stuart Zuo. Dia memiliki jurus pamungkas. Anda belum pernah melihat api hitam Stuart Zuo. Orang aneh manapun bertemu dengan pembuatnya. Ahehem. Zulfan menjernihkan suaranya sebelum Kuilang selesai. Sejujurnya, dia juga bingung bagaimana menghadapi keempat tetua. Api petir hitam itu memang memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Tapi setelah Double Dragon Gathering, dia tidak pernah menggunakannya karena api petir membutuhkan api emas penghancur dan api biru untuk digabungkan dengan petir ungu. Dia tidak punya cara untuk mendapatkan api emas itu. Yang dia dapatkan di Double Dragon Gathering dicuri dari Yelin, bukan miliknya. Jadi metode itu sudah keluar dan tidak ada cara untuk mengalahkan orang-orang tua yang aneh itu. Adapun metode lainnya, itu adalah sesuatu yang dia curi dari Double Dragon Manor. Senjata suci. Tapi itu hanya bisa digunakan sebagai pilihan terakhir. Mengeksposnya akan menimbulkan target besar di punggungnya. Namun kata-kata Kuilang membuat semua orang menoleh padanya. Semua orang sekarang sangat ingin melihat apa yang akan diungkapkan oleh pejabat agung Zuo. Bahkan keempat orang aneh itu percaya bahwa hal itu mungkin terjadi. Oh, jadi kamu adalah bos dari rakyat jelata kecil ini. Kalau begitu tunjukkan padaku, apa yang mungkin bisa dilakukan seorang bayi terhadap kita berempat. Saya harap Anda setidaknya bisa membuka mata kami. Hahaha, Zulfan, datang dan tantang Yang Mulia kami jika Anda punya nyali. Apa bedanya karena kamu tetap akan mati meskipun kamu tidak mati? Hahaha, pemimpin Sekte Xuan membentak. Zulfan tersenyum pada mereka semua, sambil mendesah dalam hatinya. Aku harus mengecewakan kalian semua. Aku tidak berencana untuk bertarung. Sekte Demon Seming bingung dan menggelengkan kepala. Bahkan Stuart Zuo tidak dapat menemukan jalan. Zulfan kemudian melanjutkan, namun, saya harus mengeluarkan kartu as ini. Ingat ini.
Kamu memaksaku melakukannya. Jadi jangan menangis lagi nanti. Zuo Fan menjentikkan tangannya dan dalam cahaya yang cemerlang, seorang anak berusia 7 tahun muncul. Scam Gu Santong yang tak terkalahkan. Sambil menguap panjang, Gu Santong meregangkan pinggangnya, menatap Zuo Fan dengan bosan. Ayah, kenapa lama sekali? Aku hampir tertidur. Hahaha. Bukankah aku sudah mengajakmu keluar sekarang? Anda adalah kartu as kami. Bagaimana aku bisa menunjukkanmu pada mereka? Saya harus menunggu saat yang tepat. Zuo Fan menyeringai sambil menunjukkan senyum cerah seperti anak kecil yang lugu. Gu Santong mengangguk, benar-benar membelinya. Namun, kerumunan itu bingung. Bahkan Vien yang mulai mengutuknya. Apa-apaan ini? Mengapa kamu mengeluarkan seorang anak ketika kamu berbicara tentang kartu as? Dia adalah kartu asku. Dengan anggukan yang jelas, Zuo Fan berbicara dengan bangga. Sebagai seorang ayah, anak saya adalah andalan terbesar saya. Sekte Surga Mistik, dengarkan dan dengarkan baik-baik. Untuk menemuiku, kamu harus melewati anakku terlebih dahulu. Suara keras Zuo Fan membuat Gu Santong membusungkan dadanya dengan bangga. Menahan banjir bagi orang tuanya adalah kehormatan terbesar bagi anak ini. Namun, tidak ada orang lain di sini yang melihatnya seperti itu. Kedua belah pihak bingung, memandang dari ayah ke anak ketika mereka mengutuk. Kamu binatang. Bersambung.